Nenek moyangnya telah mengalami malapetaka yang bahkan lebih mengerikan daripada Kaisar Zheng. Dan sekarang apakah mereka tinggal di dunia atau di klan yang sama? Mereka pasti tidak dapat hidup sebaik penenun dewa yang dibawa ke klan Kaisar Ke. Hanya ini cukup untuk membuat Qin Yichen mengepalkan pisau di tangannya. Ketika klan Dike kembali, Qin Yichen sudah merasa ingin pulang. Terutama ketika dia melihat dengan cemas bola-balik, menginjak dan mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Mendesak Kaisar Ke untuk menginterogasi ibu mertuanya. Qin Yichen tidak bisa menahan senyum. Ibu. Ayah. Qin Yichen menjerit sambil tersenyum. Dan dari keluarga biasa ke keluarga kekaisaran, putrinya layak mendapatkan jaket empuk kecil ayah. Putri Wenqing baru saja kembali. Air mata tidak bisa diregangkan lagi. Dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Kaisar Ke dan menangis dengan sedihnya. Ayah, aku tidak akan pernah bisa bermain dengan Yushu lagi di masa depan. Yang mengejutkan Qin Yichen adalah bahwa Putri Wenqing sangat sedih karena sahabatnya mengkhianatinya. Kesulitan di sepanjang jalan bukan hanya masalah ini. Apakah itu gaun brokat surgawi atau bocah lelaki? Pertempuran sengit dengan Yuan Tiandi, dan pertemuan dengan Raja Dewa Zer, tampaknya itu lebih penting daripada berbalik. Lebih dari seorang pacar. Yang membuat Putri Wenqing tidak nyaman adalah tatapan mata Putri Yushu ketika dia memutuskan. Putri Wenqing tidak tahu apakah harus membenci. Bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya dia merasakan pengkhianatan terhadap seorang saudara perempuan. Bahkan berbicara, Putri Wenqing tidak memiliki banyak teman, terutama saudara perempuan dan pacarnya selain klannya sendiri. Putri Wenqing tidak bisa melupakan kalimat Xiao Yuankue bahwa anti pencuri seperti itu tidak pantas untuk adikmu. Sakit hati itulah yang membuatnya menangis dan menggertakkan giginya. Kaisar Ke sedikit mengernyit, seolah Qin Yichen sedang menjaga para tahanan dari klan Sand Weaver. Kaisar Ke sudah tahu keseluruhan cerita pertempuran mereka dengan Yuan Tiandi. Tetapi Kaisar Dike bingung saat ini. Jelas bahwa Erbo tidak peduli tentang hal semacam ini, dan bahkan tidak berpikir perlu untuk menyebutkannya. Mata Dike bersinar, dan dia memahami keseluruhan cerita dalam sekejap. Dia mengusap kepala Putri Wenqing dan tersenyum dan menghibur. Gadis, emas asli tidak takut api. Teman sejati, hanya ketika sesuatu terjadi lagi. Dapat dibedakan dengan jelas. Pertempuran Qin Yichen acuh tak acuh, dan dalam sekejap, dia melihat Ke Tianshu, saudara tertua Kaisar Ke Qixing, mendekat, seolah-olah dia telah mengatur lebih dari 100.000 tawanan perang. Sahabat Taoisme, ikutlah denganku untuk menyembuhkan lukamu dulu. Bahkan jika itu adalah Feng Lianwu, pada saat ini, tidak ada tanda-tanda pengabaian. Dan dalam pertempuran ini, luka mereka benar-benar tidak ringan dibandingkan dengan ini. Secara mengejutkan Qin Yichen hanya mengalami luka ringan. Namun, melihat iblis Yue Kong, yang kakinya sudah hancur dan didukung oleh Hua Daoru, Ke Tianshu tidak bisa membantu tetapi terlihat rumit. Cedera semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka sembuhkan, dan bahkan Yao Yue Kong sendiri sangat sulit untuk sembuh. Sulit bagi seorang kaisar yang kuat untuk terluka, karena tubuh kaisar telah mengalami pembaptisan ribuan dinasti, sama seperti kaisar naik tahta, dan kaisar akan hidup selamanya. Tetapi ada Yin Dan yang di jalan surga, sekali seorang kaisar yang kuat terluka, dan kakinya masih seserius patah, tidak mudah untuk disembuhkan. Kezen melihatnya di matanya, dan berkata, teman Yue Kong, ikuti orang tua itu ke rumah harta klan, akan ada obat bagus yang bisa menyembuhkan 1 atau 2. Yao Yue Kong perlahan melambaikan tangannya, bicaralah dulu, dan tidak akan terlambat untuk sembuh setelah kamu selesai berbicara. Yao Yue Kong adalah seorang kaisar iblis yang sombong. Dia tidak ingin diombang-ambingkan oleh orang lain, sehingga kekuatan iblis mengembun di antara kedua kakinya dan berubah menjadi 2 kaki dan kaki. Namun, langkah Yao Yue Kong sangat mencengangkan dan canggung, seolah-olah dia baru saja memakai kaki palsu. Dia terhuyung setelah beberapa langkah, dan Hua Daoru tidak berani meninggalkan kiri atau kanannya. Ini mengejutkan mata Qin Yichen. Anda harus tahu bahwa Yao Yue Kong adalah seorang kaisar yang kuat, belum lagi berjalannya yang tidak stabil, bahkan anggota tubuh yang patah, jari, sehelai rambut panjang, dapat menghancurkan bintang. Dalam keadaan normal, bukan masalah jika Kaisar Yao Yue Kong berubah menjadi kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya. Tapi pada saat ini, kaki kekuatan iblis itu sebenarnya terpisah dari dirinya sendiri. Kezen juga gemetar, tulang kaisar dipatahkan, dan prestise kaisar sulit dipadatkan. Rekan Taois Yue Kong, untuk pertempuran ini, kebaikan yang besar bukan untuk diucapkan terima kasih. Yao Yue Kong tersenyum, seperti seorang remaja. Jangan khawatir, setelah membicarakan bisnis, aku akan pergi ke rumah harta karun klanmu untuk mencari. Di istana Kaisar Ke, Chang Jingtian tidak pergi. Kursi yang semula milik Kaisar Ke, tetapi saat ini, diduduki oleh Kezen. Yang pertama menemaninya ke kursi samping. Saudara Jingtian, 100.000 tawanan perang itu, 30% dari klan tanpa batas Anda, 20% dari klan Kunpeng, dan 50% sisanya. Bagaimana dengan klan Kaisar Ke dan klan Wujin? Chang Jingtian mengangguk sedikit, mengatakan bahwa tidak ada masalah.
Aliansi dengan klan Dike memiliki keuntungan besar, yaitu setiap orang terbuka dan distribusi manfaat sangat merata. Dan ini semua tentang makan daging sebanyak yang Anda bisa. Klan Kunpeng tidak memiliki kekuatan kerajaan kaisar yang akan datang. Jadi mereka hanya mendapatkan 20%, yang sepenuhnya untuk wajah Kun Yutian. Dan 50% dari klan kaisar juga termasuk dalam seni bela diri dan angin lembut Dao Cina. Dan bahkan langit bulan iblis. 50.000 tawanan perang juga merupakan tulang punggung suku Dewa Penenun. Qin Yichen memperkirakan bahwa jika ada cukup bahan dan harta, sekitar 30.000 buah baju besi lembut berpakaian dewa dapat dibangun setiap hari. Meskipun pakaian dewa itu hampir tidak berguna bagi Qin Yichen, bagi tentara di bawah komandonya, itu sudah cukup untuk memberi mereka kehidupan ekstra di medan perang. Bahkan menempatkan Qin Yichen di alam yang sama, pakaian ilahi yang dibuat oleh suku penenun ilahi setara dengan harta kartu lubang baginya. Dihitung seperti ini, klan Senzi juga layak menyandang nama kaisar, dan bahkan kemenangan Yuan Tiandi, dan bahkan seberkas jaring Tianluo untuk ini, juga berharga. Lagi pula, para tawanan perang dari klan penenun dewa ini dapat membuat harta karun kain tenun untuk klan Kaisar Ke, dan Ziyan Yang serta klan penenun dewa lainnya juga dapat menjadikannya sebagai tentara surgawi. Pentingnya tentara terbukti dengan sendirinya. Terlepas dari kekuatan mengesankan Kaisar Yuan Tian, meskipun dia dikalahkan dalam pertempuran ini, dia hampir tidak pernah terluka kecuali reaksi dari kontrak surgawi yang dipegang oleh Qin Yichen. Tapi biarkan Kaisar Yuan Tian sendiri mengendalikan seluruh alam surga Kaisar, itu tidak mungkin. Tanpa Kaisar Tiangwan, tanpa pasukan satelit, bagian gelap surga, dan posisi Menteri Surgawi, Angkatan Laut Surga, dan Kaisar Yuan Tian, itu tidak stabil. Surga Kaisar yang besar, bahkan jika mengandalkan susunan teleportasi untuk melakukan perjalanan melalui setiap ras, itu akan memakan waktu lama. Ada pemberontakan yang nyata, dan Kaisar Yuan Tian bisa mati karena kelelahan. Mungkin klan kekaisaran di sebelah barat Kaisar Surga baru saja menyerah, dan klan Kaisar di timur telah melangkah melintasi Tianhe untuk mencapai Istana Surgawi. Tentu saja, kekuatannya sendiri cukup kuat untuk dapat bertarung melawan dunia dengan satu orang. Tetapi kalimat ini terlalu jauh. Leluhur kulit hitam sejauh ini perlu mendukung seorang murid untuk datang ke Kaisar. Selain itu, meskipun dibagi rata dengan 50%, selain sekitar 60.000 penenun ilahi, ada 6 atau 7 penatua penenun ilahi. Qin Yichen memperkirakan bahwa di antara 6 atau 7 ini, setidaknya 2 atau 3 adalah Kaisar. Kaisar klan tenun ilahi adalah pakaian Dewa Ling Luo, atau Pita Ying Luo, harta setingkat Kaisar, yang cukup untuk membangun alam Kaisar,